Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kali ini kita ada tugas mengenai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Kita lanjutkan materi yang kemarin itu di C, sekarang di D. Topologi jaringan komputer. Topologi adalah satu cara yang digunakan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya, sehingga membentuk jaringan. Ada 3 macam topologi yang sering digunakan, yaitu topologi bus, topologi token ring, dan topologi star. 1. Topologi bus. Topologi bus hanya menggunakan satu jalur kabel sebagai media transmisi. Beberapa komputer atau printer yang merupakan bagian dari jaringan dihubungkan seluruh ke kabel tersebut. Komputer yang dihubungkan dapat mengirimkan dan menerima data melalui kabel yang berfungsi sebagai pembawa sinyal. Keuntungan dan kerugian menggunakan topologi bus adalah sebagai berikut. Keuntungannya: 1. Hemat kabel karena adanya satu jalur saja. 2. Instalasi lebih mudah karena layout kabel sederhana. Dan kerugiannya adalah lalu lintas komunikasi padat karena hanya satu jalur. Apabila jarak terlalu jauh, maka harus memakai repeater agar kekuatan sinyalnya tidak berkurang. Sulit untuk mendeteksi jika terdapat kesalahan atau kerusakan. Jika salah satu klien rusak, maka jaringan tidak dapat berfungsi. Biaya perawatan mahal. 2. Topologi token. Kalau tadi 1 topologi bus, sekarang 2 topologi token. Topologi token yaitu topologi token ring atau biasa disebut dengan topologi ring, yaitu cara menghubungkan komputer di mana salah satu komputer dihubungkan dengan komputer yang ada di depan dan di belakang, sehingga membentuk lingkaran ring antara klien satu dengan klien lainnya. Mempunyai tingkatan yang sama, data akan dikirimkan ke setiap klien. Setiap data yang diterima oleh klien akan diperiksa alamatnya, apakah data itu untuknya atau tidak. Jika benar, maka data akan diproses. Jika tidak, akan diteruskan ke klien lain. Manfaat dari menggunakan topologi token ring yaitu hemat kabel, hampir sama dengan topologi bus. Sambungan point to point dapat mengurangi terjadinya transmission error. Kegagalan koneksi akibat gangguan dari media dapat diatasi lewat jalur lain yang masih terhubung. Ya. Terus kerugiannya yaitu pengembangan jaringan kaku, kurang fleksibel, sulit mendeteksi jika terjadi kesalahan atau kerusakan. Transfer data lambat jika melalui banyak komputer. Nah, itu dia ada gambarnya, nanti kalian bisa cek. Sekarang ketiga, itu topologi star. Topologi star atau kontrol terpusat. Semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua klien yang dipilihnya. Simpul pusat dinamakan stasiun primer atau server, dan lainnya dinamakan stasiun sekunder atau klien. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server, setiap klien sewaktu-waktu dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menggunakan perintah dari server. Adapun manfaat menggunakan teknologi star yaitu lebih mudah dalam pengelolaan jaringan karena kontrol jaringan terpusat. Pengembangan jaringan paling fleksibel, kemudahan dalam mendeteksi apabila terjadi kesalahan atau kerusakan. Pemasangan atau perubahan jaringan sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. Kerugiannya yaitu kabel yang dihubungkan banyak hub menjadi elemen atau alat yang sangat kritis. Jika rusak, maka jaringan tidak dapat berfungsi. Nah, jadi tadi yang bagian D yang kemarin kita setelah sampai C sebelum terjadi pandemi ini di kuartal kedua. Sekarang D topologi jaringan komputer. Nah, nanti ini kalian ringkas. 1 topologi bus, topologi token ring, dan topologi star. Sekarang E, manfaat jaringan komputer. Nah, ini ada manfaat jaringan komputer. Nanti ini kalian ringkas. Komputer yang menggunakan jaringan mempunyai manfaat lebih jika dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri stand alone. Beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut. 1.
proses berbagi data lebih cepat atau data sharing. 2. Keamanan data lebih terjamin. 3. Manajemen sumber daya atau resource lebih efisien. Lisensi software lebih murah. 5. Kemudahan dalam melakukan komunikasi antar pengguna komputer. Itu akan lebih mudah. Jadi manfaat jaringan komputer itu ada 5. 1. Proses berbagi data lebih cepat. Nah, dengan adanya jaringan komputer itu bisa lebih cepat pembagian data. Nah, misalnya pada handphone kita itu pakai aplikasi Share It seperti itu, atau ada aplikasi-aplikasi lain. 2. Keamanan data lebih terjamin. Jadi data yang kita gunakan akan lebih aman. Dengan jaringan komputer kita akan mendapatkan keamanan dalam penyimpanan data. Misalnya data dapat dikopi dan disimpan di 2, 3 atau lebih komputer lain yang terkoneksi jaringan jika salah satu komputer rusak. Jadi kalau komputer ini rusak, akan ada salinannya tersimpan di salah satu komputer yang lain lagi. 3. Manajemen sumber daya atau lebih efisien. Dengan jaringan komputer, jika dapat berbagi sumber, misalnya beberapa pengguna dapat saling berbagi dan menggunakan satu printer dengan kualitas tinggi dibandingkan dengan memakai printer-printer berkualitas rendah di masing-masing komputer. Jadi yang keempat, lisensi software lebih murah. Untuk jumlah pengguna yang sama, lisensi software yang digunakan oleh beberapa komputer dalam satu. 5. Kemudahan dalam melakukan komunikasi antar pengguna komputer, akan lebih mudah komunikasinya. Silakan kalian ringkas, ini judulnya topologi jaringan komputer. Kalian bisa ringkas. Ya. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa ringkas. Kalian bisa baca, dan setelah kalian baca, kalian ringkas sendiri apa itu poin-poin by poinnya ya. Sekarang itu 2 topologi token ring. Tiga, topologi star. Sekarang manfaat jaringan komputer. Kalian ambil yang ininya saja ya, poin-poinnya saja. Jadi 1. Berbagi data lebih cepat, keamanan data lebih terjamin, manajemen sumber daya resource lebih efisien, lisensi software lebih murah, kemudahan dan melakukan komunikasi antar pengguna komputer itu akan terasa lebih mudah. Ya, baiklah. Inilah materi tik kita untuk hari ini. Seharusnya di hari Sabtu sekarang, tapi saya kasih di hari ini. Ini dia. Silahkan kalian ringkas dengan bahasa kalian, bukan bahasa dusun ya. Kalian ringkas. Situ. Nah, tugas ini khusus 91, 92 dan 93 SMP Negeri Remban. Silakan. Oke. Jangan lupa setelah dicatat, di foto yang sudah bikin tugas, nanti tulis nama di grup. Tapi tidak usah dikirim tugasnya karena nanti akan diperiksa ketika kita masuk pada pertemuan face to face atau tatap muka.
Tapi silakan kirim siapa yang sudah kasih tugas. Yang sudah bikin tugas nanti kirim. Yang tidak bikin tugas jangan salahkan saya kalau tidak ada nilai. Kalau nilai tiknya kecil, nilai ada tapi kecil, ya. Oke, thank you so much for this meeting. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.